Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, teman-teman, sedulur-dulurku semuanya, dimanapun kau berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, ini udah memasuki hari ke-10 saya karantina di Jakarta, di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saya akan melanjutkan cerita yang kemarin. Di hari ke-9 kemarin ceritanya sampai ke saya dipecat ya. Saya waktu kerja di Makassar, lalu saya dipecat. Setelah dipecat, setelah saya sampaikan kronologis pemecatan, saya sampaikan unek-unek dalam hati saya ke media sosial, kemudian banyak yang baca, sampai orang-orang Makassar baca. Setelah itu saya lega, saya ikhlas. Saya sudah tidak ada kebencian, kedendaman lagi. Sudah saya maafkan semua itu. Lalu saya mulai bangkit lagi, teman-teman. Nah, waktu saya share itu kan saya bilang kemarin ada informasi yang membuat saya sangat tertarik, yaitu tentang kapal pesiar ya waktu itu. Waktu itu Bang Kristiawan Saputra waktu itu memberikan informasi tentang kapal pesiar. Kemudian saya cari tahu, saya tanya ke beliau, ternyata beliau itu kerja di kapal Carnival sebagai laundry manager, jabatan yang sudah level paling tinggi di divisi laundry itu ya. Kemudian beliau melalui agen CTI, PT CTI ya, adanya di Selipi kan. Kemudian waktu saya balik dari Makassar di Jakarta, sebelum saya balik ke Lampung, itu saya siapkan lamaran. Saya datang ke kantor CTI Jakarta itu. Saya datang pakai kemeja, pakai dasi, rapi lah pokoknya, layaknya pelamar kerja lah. Saya bawa lamaran. Di situ udah banyak pelamar kan. Kemudian saya waktu itu saya datang paling awal, terus saya berdiri paling depan, diseleksi satu persatu lamarannya. Kalau memang lolos, memenuhi syarat, masuk ke tahap selanjutnya. Waktu di tahap seleksi, waktu di tahap sortir lamaran itu, begitu lamaran saya dipegang, dilihat, itu orangnya ketawa itu. Orangnya ketawa, kemudian bilang, "Sebelumnya kamu udah pernah belum melamar di kapal pesiar?" "Belum, Pak, ini pertama kali," katanya. Langsung beliau bilang gini, "Mas, kalau mau ngelamar di kapal pesiar itu lamarannya harus berbahasa Inggris," katanya. Waduh, ternyata harus berbahasa Inggris. Saya nggak tahu. Dan teman-teman yang lain tuh pakai bahasa Inggris semua. Ya ada beberapa teman tertawa lah ngelihat saya pakai bahasa Indonesia. Saya kan nggak tahu. Selama ini saya ngelamar ya perusahaan-perusahaan Indonesia, pakai tulisan Indonesia ya kan, bahasa Indonesia gitu kan. Kemudian saya tanya ke beliau, "Bagaimana?" "Ya syaratnya yang jelas lamaran harus berbahasa Inggris. Kemudian Mas ya harus bisa bahasa Inggris juga, baru boleh ngelamar, baru bisa ngelamar," katanya kan. "Oke lah kalau gitu Pak, saya nanti belajar bahasa Inggris dulu, nanti saya kembali lagi sini," saya bilang. "Oke, makasih banyak Pak," saya bilang. Terus saya pamitan, lamarannya kasih ke saya pamitan pergi. Saya pulang ke Lampung. Singkat cerita, waktu itu salah satu hikmah saya dipecat dari Makassar itu, saya bisa di rumah itu 1,5 bulan bersama keluarga tercinta. Dan waktu itu kebetulan saya pulang menjelang Ramadan. Jadi saya sebulan full bulan puasa Ramadan itu di rumah itu 2017. Sekaligus Lebaran Idul Fitri juga di rumah. Makanya saya selama ini kan saya nggak pernah ya merantau dari 2010 sampai 2017 itu nggak pernah namanya Lebaran dan puasa 1,5 bulan itu di rumah, nggak pernah. Itu pertama kalinya. Itu hikmah yang saya petik ketika saya dipecat itu ya. Setelah saya selesai Ramadan dan Lebaran di rumah, saya bilang ke orang tua tanya, "Planning Riko gimana selanjutnya?" Saya sampaikan saja kan bahwasanya saya mau coba melamar di kapal pesiar. Terus orang tua kaget juga kan, bagaimana bisa kerja di kapal kan, saya aja pertama kaget tuh. Saya jelaskan semua syarat-syaratnya begini, kalau mau ke kapal pesiar itu harus bisa bahasa Inggris. Setelah bisa bahasa Inggris, karena aku udah ada pengalaman bikin roti, nanti selanjutnya saya kalau udah lolos siapkan semua dokumen. Saya menyiapkan semua dokumen dan butuh uang nggak sedikit untuk masuk ke situ kan. Saya bilang kan, saya ada sedikit tabungan, nanti kalau kurang-kurang kita cari pinjaman gimana lah, saya bilang kan. Nanti kalau bisa keterima di kapal pesiar, gajinya sekitar 10 juta lah, bahkan 10 juta ke atas bilang gitu. Orang tua begitu dengar langsung setuju. "Ya udah, Bapak setuju," ya Bapak. Habis itu selesai Lebaran, saya langsung izin orang tua berangkat ke kampung Inggris di Pari, Kediri.
Itulah awal perjuangan saya ya. Saya belajar di DLTI Cruz, LTI Cruz Kampung Inggris Kediri. Itu yang punya Mr. Andi ya. Saya belajar di situ, saya ngambil 1 bulan. Saya belajar bahasa Inggris waktu itu, belajar bagaimana caranya menghadapi interview itu kan. Kita belajar interview sama tutornya gitu kan. Tutornya yang punya pengalaman yang udah kerja di kapal gitu kan. Jadi tahulah pertanyaan apa yang biasa ditanyakan sama HRD itu kan. Kemudian 2 minggu setelah saya belajar bahasa Inggris, datanglah agent ke kampung Inggris waktu itu dari PT SAS, PT Sentina Arta Sumber Daya, datang ke kampung Inggris ke LTI Cruz. Sengaja memang targetnya anak-anak LTI kan, anak-anak pada mempersiapkan diri untuk interview. Kemudian sebenarnya saya belum siap untuk diikutkan interview karena baru 2 minggu kan, belum ada bekal lah. Tapi Mr. Adi bilang coba aja, dicoba-coba dulu karena kamu juga ada pengalaman di Baker kan katanya. Kebetulan ada lowongan di Baker katanya. Saya bilang ya wis lah, nggak ada salahnya saya coba dulu sebenarnya kan, nggak ada salahnya saya coba dulu. Nggak lolos nggak apa-apa, namanya kita belajar kan, anggap aja ini training interview kan, belajar interview kan, pengalaman juga gitu kan. Saya cobalah. Malam itu saya mempersiapkan besok interview, malamnya itu saya masih mempersiapkan, saya nggak ada kemeja, nggak ada celana bahan, nggak ada sepatu pantopel. Jadi waktu itu saya langsung naik sepeda di Jalan Brawijaya. Saya ke toko baju itu, saya beli kemeja warna biru dan celana bahan. Kalau nggak salah totalnya waktu itu sekitar 150 lah ya. Saya setelin 150.000. Saya pulang udah siap, kemeja udah siap kan. Dasi saya bawa, dasi memang saya udah bawa. Kemudian sepatu saya nggak punya, saya pinjam sepatu teman-teman. Kebetulan sepatu pantopel yang pas di kaki saya itu tempatnya saudara Dwi, teman saya, laki-laki ya Dwi ini ya, orang Indramayu. Saya coba pas kan. Kemudian waduh, gimana caranya ini? Ini kan saya pincang kan, kaki saya panjang sebelah, bagaimana caranya ini? Kemudian saya sama Dwi nggak kurang akal lah ya. Kemudian saya cari kardus itu saya lempit, tebalnya segini nih, sekitar 3 cm lah tebalnya ya. Kemudian saya ikat, saya balut sama kaos kaki, kemudian saya tali karet, saya masukkan di dalam sepatu pantopelnya itu. Kemudian saya masukkan kaki saya, sempit sekali, tapi nggak apa-apa lah kan, cuma interview paling 5 menit lah, paling 5 menit sampai 10 menit selesai kan, udah. Akhirnya besoknya pas interview, pas giliran saya masuk, saya pakai sepatu itu rapi kan, ketemu Pak Erik kan, pertama kali ketemu Pak Erik gitu. Begitu saya di interview teman-teman, dari banyak pertanyaan saya bingung, nggak bisa jawab. Yang saya bisa jawab cuma 2, seingat saya waktu itu. What is your name? Siapa nama kamu? Dan how old are you? Berapa usia kamu kan waktu itu. Saya bisa jawab. Yang lainnya itu saya nggak bisa jawab teman-teman. Saya jawabnya malah bahasa Indonesia kan. Waduh, akhirnya Pak Erik itu ngelihat saya udah agak-agak gimana ya, agak-agak kesel mungkin ya. Ini orang gimana mau kerja di kapal, ikut interview tapi nggak ada persiapan sama sekali, mungkin gitu ya. Akhirnya lamaran saya ditaruh di pinggir. Pak Erik bilang, ya udah makasih mas ya, terus keluar kan. Saya keluar. Saya terus terang teman-teman, keluar dari ruangan interview itu, saya yakin bahwasanya saya nggak diterima. Saya yakin saya nggak diterima karena nggak bisa jawab gitu loh. Nah, tetapi saya nggak kecewa, nggak sedih, karena kan awalnya memang saya kan ikut-ikutan aja gitu loh, coba-coba gitu kan. Jadi nggak ada rasa sedih sama sekali, biasa. Kemudian pas masuk zuhur saya sholat ke masjidnya dekat kan. Waktu saya sholat begitu, saya mau masuk sholat zuhur, sholat kan udah selesai jamaah, terus saya sholat sendiri kan. Nggak taunya di belakang saya ada yang tepuk kuda ikut jamaah di belakang saya, nggak taunya Pak Erik teman-teman. Pak Erik ini ikut sholat jamaah bareng saya berdua. Selesai sholat jamaah itu, udah saya pergi, Pak Erik pergi, nggak ada ngobrol sama sekali. Nah, setelah selesai interview, lanjut interview, setelah interview selesai, sekitar hampir mendekati asar itulah, ada kabar orang-orang yang lolos itu kan. Masya Allah, subhanallah, nama saya lolos teman-teman. Nah, ketika nama saya lolos, saya cek lagi kan lamaran berkas saya, pengalaman kerja 3 tahun di bakery, itu dibuletin. Ternyata yang dipertimbangkan sama Pak Erik waktu itu pengalaman kerja saya. Walaupun pengalaman kerja saya bukan di hotel,
bukan di restoran mewah, nggak, cuman di toko roti aja, toko roti biasa gitu. Alhamdulillah terima. Wah, aku udah seneng gitu. Akhirnya masuk tahap selanjutnya kan masih lama, aku lanjut lagi itu kan apa namanya, interview belajar bahasa Inggris itu kan masih ada 2 minggu kan waktu aku situ kan belajar bahasa Inggris, saya pertajam lagi. Nah sampai tibalah ada interview lagi teman-teman dari Alfa Maksasai, interview di Kediri di Hotel Merdeka kan. Saya ikut lagi tuh, saya interview sama namanya Pak Erik juga dari Filipina. Interview, saya ditawarin kan, oh kamu mau di kapal ini katanya, kapal Costa. Mau saya bilang, mau. Diterima juga teman-teman. Saya di Alfa Maksasa juga diterima di Costa. Nah itu waktu aku pas 1 bulan selesai, tiba-tiba 2 hari kemudian saya suruh ke Jakarta. Suruh ngurus tahap selanjutnya di Costa itu. Sampainya di Jakarta teman-teman, saya di Alfa Maksasa itu kantornya besar sekali kan, perusahaan besar sekali kan. Sampai sana di tinggi badan saya diukur ternyata kurang teman-teman, harusnya 165, saya cuma 161. Akhirnya HRD-nya bilang, Mbak siapa namanya aku lupa. Nah itu HRD-nya perempuan ya, bilang, Mas mau nggak di Viking katanya. Di Viking boleh juga terus bilang. Tapi kalau di Viking ini ya apa namanya, sebagai steward katanya, sebagai steward cuci piring, saya bilang nggak apa-apa lah, saya bilang kan. Nah, di Viking habis itu selesai itu nggak lama kemudian dihubungin lagi, Mas ada ini nggak apa referensi kerja saya yang dari host itu pakai bahasa Indonesia kan, bisa nggak ini diminta lagi ke perusahaan tapi versi bahasa Inggris. Udah saya bilang terlalu ribet, udah kayaknya nggak bisa, nggak bisa. Akhirnya udah saya nggak teruskan itu, kenapa maksa saya nggak saya teruskan. Akhirnya saya nunggu yang di PT SAS. Ngopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, PT SAS saya tunggu-tunggu. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya berangkat ke Jakarta itu, waktu masih di kampung Inggris itu, begitu saya keterima di SAS itu, seminggu kemudian saya langsung medical. Saya medical di Sidoarjo waktu itu, berempat ya kalau nggak salah. Risan, Haris, saya sama siapa satu lagi ya? Revi. Kemudian setelah itu saya kan udah medical nih. Saya tunggu kabar selanjutnya di Jakarta. Nah, di Jakarta nunggu kabar ini teman-teman, saya nyari kerja. Nyari kerja waktu itu ngelamar di Roti Boy. Tiba-tiba saya di interview sama HRD-nya bilang, saya punya pengalaman 3 tahun kan. Terus HRD-nya bilang gini, Mas, kamu beneran mau kerja di Roti Boy katanya. Iya lah, Roti Boy itu nggak ada skillnya Mas kan udah skillnya kan udah 3 tahun nih, bikin roti, ngaduk segala macam udah bisa semua. Harusnya Mas ini masuknya ke hotel cocoknya. Kebetulan saya mantan manajer di hotel itu, dia bilang gitu kan. Kok di Roti Boy katanya, Roti Boy ya gaji cuman UMP, terus habis itu kerjanya cuman begini, cuman bakar-bakar roti aja katanya. Nggak apa-apa Bu, saya jelaskan kan, Bu, saya ke Roti Boy ini jujur aja Bu, cuma untuk bertahan hidup Bu, dia bilang gitu. Nah, beliau kaget kan, loh kok bisa gitu katanya. Iya, karena kan saya kan dalam masa menunggu kabar selanjutnya. Saya sudah melamar di kapal pesiar Bu, sambil nunggu kelanjutannya bagaimana, diterima atau enggak saya, sambil nunggu final interviewnya. Saya butuh makan di Jakarta Bu, makanya saya ngelamar kerja di sini. Nah, mendengar saya begitu, itu HRD-nya itu perempuan sangat baik sekali, mendukung orang untuk maju gitu loh. Oh, kalau kayak gitu nggak apa-apa Mas, saya bantu. Kalau Mas mau kerja di sampai Roti Boy sampai kapanpun nggak apa-apa. Nanti kita bantu masuk Roti Boy. Nanti setelah ada kabar di sana, kalau memang terima nggak apa-apa resign dari sini. Wah, malah saya didukung, alhamdulillah, ada rezeki kan. Akhirnya singkat cerita saya mulai bekerja itu di Roti Boy. Kerja di Roti Boy itu ditempatkan di Mall Taman Anggrek saya kerja. Jadi Roti Boy itu kalau baker kerjanya cuman bakar roti. Jadi udah datang adonan berbentuk frozen gitu kan, yang udah dibekukan dari Tangerang kan, yang ditaruh di freezer. Kemudian kita tinggal ngeluarin, susun ke loyang itu, kita kasih ngembang,
udah ngembang masuk proofing kan, ngembang masuk prover, ngembang terus kita topping, kita bakar, udah gitu aja tahapannya. Jadi semua orang bisa lah, seminggu belajar udah bisa, udah ahli lah. Singkat cerita teman-teman, 2 minggu saya kerja di Roti Boy, tiba-tiba ada kabar bahwasanya ada final interview di Bogor sama Mr. Kevin dari Filipina. Waduh, saya bilang kerja baru 2 minggu nih, saya bilang. Akhirnya saya ketemu, nemuin supervisor lah yang namanya Bang Hadi ya, orang Betawi. Untungnya ketemu lagi orang baik. Saya bilang, Bang, saya mohon maaf nih, boleh nggak Bang saya cuti 3 hari lah Bang. Baru kerja 2 minggu minta cuti 3 hari. Tapi nanti setelah 3 hari saya nggak ngambil libur deh, sebulan nggak apa-apa, sebulan gitu kan. Loh kenapa katanya? Saya bilang aja terus terang, ada urusan penting Bang, saya ini lagi proses mau kerja di kapal pesiar, ini udah final interview, jadwalnya di Bogor 3 hari, saya bilang gitu. Akhirnya setelah Bang Hadi mendengar penjelasan saya, beliau bisa mengerti dan memberikan toleransi kepada saya untuk libur 3 hari. Akhirnya saya libur 3 hari kan. Saya ke Bogor sendiri waktu itu kan, sampai Bogor, ketemulah teman-teman di Bogor sana kan, ngumpul semua sekitar kurang lebih 200 orang lah ya di Bogor tuh di villa. Kami nginep di sana. Hari pertama itu training, dikasih arahan. Hari kedua itu kalau nggak salah baru interview ya, saya interview. Pas masuk waktu interview itu teman-teman, dari pagi kami udah siap-siap, udah ngantri itu, ya kan, udah pada ngantri itu. Saya ngantri itu panjang, berdiri panjang itu sampai panas-panasan, gerimisan, sampai jatah saya itu kalau nggak salah jam 2 siang jatah saya itu. Nah ketika saya di interview itu sama Mr. Kevin, sederhana sekali ditanya kan, pakai bahasa Inggris, tapi aku pakai Indonesia aja ya. Ditanya begini kira-kira, ada pengalaman roti? Ada katanya. Kamu bisa bikin roti apa aja yang bisa kamu bikin katanya. Aku langsung jawab, aku bisa bikin pizza, aku bisa bikin roti manis, aku bisa bikin roti keju, terus brioche, saya bilang croissant, saya bilang gitu kan. Terus dia, benar katanya, kamu bisa? Bisa. Selamat katanya. Cuman begitu teman-teman. Dia cuma ditanya begitu, nggak sampai 3 menit lah. Ditanya saya bisa jawab, saya yakinkan karena kan beliau Mr. Kevin ini ngelihat berkas saya pernah pengalaman bikin roti, terus saya ditanya bisa, nggak dites, nggak diapa, percaya kan. Tapi memang saya bisa, apa yang saya sampaikan memang saya bisa gitu kan. Akhirnya kasih ucapan selamat. Selesai itu, langsung saya selesai itu ketemu teman-teman, saya yakin sekali. Interview yang pertama sama Pak Erik itu, interview agent, saya nggak yakin kalau saya diterima, tapi diterima saya. Nah yang kedua ini, saya yakin sekali saya diterima karena udah kasih ucapan selamat. Dan alhamdulillah diterima beneran. Akhirnya lolos. Nah sebenarnya kenapa saya bisa lolos juga, kok gampang banget gitu kan. Jadi teman-teman, waktu itu dari kurang lebih 200 pelamar yang lolos sampai di final interview ini dari seluruh Indonesia, 200 orang kurang lebih, itu semuanya rata-rata posisi housekeeping, waiter, sama laundry, sama steward. Ini aja, 4 ini yang kebanyakan orang Indonesia ya. Kebetulan yang posisinya masak-memasak itu ada 4, cuman ada 4. Yang 3 ini cook, yang cook ini Risan, Ina, sama Putra, ini cook ini. Sementara saya satu-satunya baker dari 200 orang itu. Makanya saya mikir peluangnya besar sekali gitu loh, karena nggak ada kompetitornya di bagian baker gitu loh. Jadi kalau sampai saya nggak lolos, kebangetan banget lah, kira-kira saya gitulah bilangnya. Alhamdulillah lolos kan. Akhirnya setelah lolos itu aku balik lagi kan ke Jakarta, aku lanjutin lagi kerjanya. Aku kerja lagi di Roti Boy lanjut. Setelah lanjut itu, seminggu kemudian tiba-tiba dapat kabar ada tes terakhir, ini yang menentukan sekali. Katanya menentukan sekali. Tesnya namanya psikometrik. Nah, psikometrik itu tes online pakai bahasa Inggris 180 soal. Bayangin coba. Sementara saya nggak bisa bahasa Inggris, kan kacau. Kemudian saya putar otak gitu, saya dapat kabar malam dan
sebelum pagi itu, sebelum siang itu harus sudah selesai. Sementara saya kerja, saya ngekos, ibarat kata saya ngekos sendiri, saya juga kerja gitu kan. Waduh, gimana caranya sih bilang kan. Kebetulan saya ingat saya punya teman perempuan di Lampung jago bahasa Inggris. Saya telepon lah waktu itu. Saya telepon subuh-subuh, saya telepon dia, kemudian saya bilang, bisa minta tolong nggak? Kenapa? Aku ada soal bahasa Inggris online ini, soal mau ke kapal ini. Oh, coba gimana katanya? Akhirnya aku suruhlah login, itu kan ada dikasih passwordnya itu kan, lewat masuk Google, masukin password gitu kan, ada linknya itu kan. Yang di Lampung sana temenku saya suruh login masuk, tapi kami sambil teleponan. Nah, temanku yang di Lampung itu baca kan, dia baca. Nah, dia tuh menerjemahkan itu loh. Dia menerjemahkan, terus kemudian saya jawab gitu loh. Dia menerjemahkan gini, saya jawab. Gini, saya jawab. Nah, umpamanya jawaban saya nggak meyakinkan, dia nanya ulang, yakin mau A, kenapa nggak B, kenapa nggak C gitu. Kira-kira dia membantu sekali lah. Dia menerjemahkan sekaligus membantu kalau saya kira-kira jawaban saya ragu gitu. Udah selesai 180 soal, saya teleponan itu lebih dari 1 jam. Selesai kan? Udah selesai, saya udah aman. Dapat kabar ternyata yang lolos itu semua psikometrik lolos semua. Ya ibarat kata psikometrik itu semacam formalitas, tapi lebih untuk menyaring cocoknya orang ini di bagian apa gitu, kira-kira gitu kan. Nah, kemudian saya begitu dapat kabar psikometrik lolos, artinya tahapan demi tahapan sudah saya lewatin semua dan lolos semua ya. Interview agent sudah lolos, kemudian medical lolos. Terus setelah medical ada lagi Marlin test waktu itu saya ngerjain di kampung Inggris, lolos juga, dibantu Mr. Andrew, dibantu semua, dibantu orang semua. Terus final interview lolos, yang terakhir psikometrik lolos, 5 tahapan lolos semua. Nah, setelah lolos semua, barulah saya 1 bulan full kerja di Roti Boy. Akhirnya saya menghadap ke manajer saya, bahwasanya saya mau resign sih. Saya mau resign, kenapa katanya? Alhamdulillah, tujuan saya, cita-cita saya pengen kerja di kapal sudah lolos, dan sekarang saya masuk ke tahap menyiapkan semua dokumen akhirnya oke katanya kan, apa katanya, akhirnya saya resign itu. Saya belum ngambil gajinya ya selama 1 bulan ya. Setelah saya resign, saya langsung daftar di Fokus Maritim Center, itu kan tempat training diklat lah, tempat diklat dokumen-dokumen pelaut kan. Saya daftar situ, saya ngambil SAT sama BST. BST ini Basic Safety Training, SAT ini Security Award Training. Nah, saya ikut di sana training kurang lebih 2 minggu. Ya 2 minggu. Kurang lebih saya diklat selama 2 minggu. Baru selesai, baru bisa dapat sertifikat kan. Tapi nggak langsung, nggak nunggu. Selesai diklat 2 minggu, saya balik ke Jakarta. Saya balik ke kosan lagi kan. Waktu itu diklatnya di Jakarta Selatan, saya ngekos Jakarta Barat. Tapi selama saya diklat itu, saya tinggalnya ngekos di Jakarta Selatan selama 2 minggu. Nah, selesai diklat, aku memutuskan untuk balik ke Lampung. Saya mau bikin paspor. Alhamdulillah saya bikin paspor itu lancar. Pertama memang syaratnya sudah lengkap, tapi tiba-tiba bilang nggak bisa. Kamu mau kemana? Saya bilang kan saya mau ke Hong Kong, mau jalan-jalan, saya bilangnya gitu kan. Karena kalau saya bilang kerja nanti ribet lagi, harus minta surat dari perusahaan segala macam kan, sementara kan saya belum kerja kan. Kemudian ditanya-tanya lagi, apa benar kamu mau ke Hong Kong? Tempat siapa? Tempat temen. Mana buktinya katanya. Akhirnya dari pihak imigrasi Bandar Lampung minta bukti bahwasanya saya memang benar-benar ada teman di Hong Kong. Minta bukti kartu ID card-nya di Hong Kong sana. Akhirnya saya balik, gagal lah hari pertama itu. Saya telepon teman saya, minta foto paspor sama ID card-nya. Dikirimlah fotonya. Kemudian saya print, saya balik lagi kan hari besoknya. Syarat udah lengkap, alhamdulillah. Tiba-tiba saya disuruh ngadap ke Pak Erlangga. Pak Erlangga, di sana saya ditanya lagi kan, dipastikan apa benar mau jalan-jalan sana, nggak kerja katanya. Saya bilang
saya mau jalan-jalan Pak. Beliau bilang, jangan bohong lah, kamu pasti mau kerja kan, udah bilang aja nanti saya bantu, bilang gitu kan Pak Erlangga. Saya bilang, saya jelaskan secara detail bahwasanya saya mau jalan-jalan ke Hong Kong, teman saya udah kerja di sana 2 tahun, mau balik kan, 2 minggu di Hong Kong. Setelah selesai jalan-jalan di Hong Kong, saya pulang ke Indonesia bareng dengan teman saya. Dan setelah itu kami mau, saya bilang, kami mau mendirikan ini, saya bilang, mendirikan toko roti, mau bisnis, saya bilang. Percaya Pak Erlangga. Tapi di endingnya Pak Erlangga bilang ini, kalau sampai kamu kerja, ketahuan saya cabut paspor kamu. Saya bilang, silahkan, saya bilang. Aman. Saya balik ke lantai bawah, foto. Setelah foto, udah selesai semua, beres semua. Beres, suruh bayar waktu itu 355.000. Setelah selesai bayar, kemudian saya balik, itu kan bikinnya di Bandar Lampung dulu. Saya balik kampung dulu. Setelah balik kampung, setelah 4 hari di kampung, saya balik lagi ke Bandar Lampung untuk mengambil paspor. Begitu paspor saya jadi, saya langsung ke Jakarta lagi teman-teman. Saya ke Jakarta lagi itu nyari kerja lagi. Saya ngelamar kerja. Alhamdulillah saya diterima di Rotibun. Saya terima di Rotibun. Nah, tapi sebelum saya berangkat ke Jakarta tuh saya udah dapat informasi di Facebook kan, bahwasanya ada yang nyari baker orang Jakarta itu namanya Pak Ikhlas. Saya coba hubungin, dia bilang pengalamannya di mana? Saya bilang pengalaman kerja saya di Hoshi. Ternyata Pak Ikhlas ini alumni Hoshi juga, Hoshi Jakarta. Jadi ya cocok banget, akhirnya saya diterima, suruh ke Jakarta. Di Jakarta itu mulailah saya merintis itu kan di Rotibun. Itu roti yang mau dibuka itu baru pertama kali merintis juga kan. Sampai di Jakarta ini teman-teman, saya masih menunggu sertifikat BST saya. Janjinya 2 minggu kan, normalnya 2 minggu kan keluar. Tetapi karena ada kendala sistem katanya, jadi nggak bisa 2 minggu, nanti setelah 1 bulan katanya baru keluar kan. Saya tunggu 1 bulan. 1 bulan nggak keluar teman-teman. 1 bulan nggak keluar, saya tunggu lagi. Masuk bulan kedua nggak keluar juga. Dijanjikan aja dari pihak Fokus kan, tanggal sekian tunggu, nggak, tanggal sekian enggak. Akhirnya saking saya keselnya ya, udah mau masuk bulan ketiga itu, bukan masuk bulan 3, udah mengajak 3 bulan lah ya. Saya datang ke Fokus bersama teman saya Mbak Cucu dan Mbak siapa namanya, Mbak, adalah satu lagi teman saya itu ya. Jadi 2 perempuan sama saya, bertiga ketemu di Fokus. Sama temen saya perempuan tuh marah-marah, temen saya marah-marah tuh pihak Fokus tuh, udah 3 bulan kok nggak keluar, marah-marah pokoknya. Kami BST angkatan 79 ya, ada 25 orang ya. Marah-marah. Akhirnya waktu saya ke lantai 2 untuk sholat, saya ketemulah salah satu karyawan Fokus kan. Saya cerita, kok lama ya Mbak, bla 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 bla. Tiba-tiba mbaknya keceplosan. Iya Mas, soalnya dari pihak Perla itu minta uang pelicin, sementara kita kan nggak mau ngasih Mas, makanya nggak dikeluarkan. Wah, setelah dengar itu, darah saya mendidih. Saya langsung ke bawah. Setelah sampai bawah, saya bilang lagi ke resepsionisnya kan. Ke resepsionis saya bilang lagi, saya tanya kan, Mbak, apa benar Mbak, Perla itu biasanya minta uang pelicin baru bisa lancar, baru bisa cepat keluar? Iya katanya. Wah, jadi 2 karyawan Fokus itu bilang ke saya bahwasanya Perla minta pelicin. Saya pulang, saya merenung, langsung saya cari itu Instagramnya Menteri Perhubungan Pak Budi Karya. Saya langsung ketik di kolom komentarnya, saya jelaskan bahwasanya saya ikut diklat, udah 3 bulan sertifikat nggak keluar, tapi malah saya justru dapat kabar bahwasanya anak buah bapak pungli, sih bilang gitu. Tiba-tiba langsung saya dihubungi stafnya Pak Menteri, ditelepon segala macam, wah macam orang sibuk lah, saya ditelepon. Akhirnya saya diundang rapat. Besoknya itu saya diundang rapat kan ke Perla. Saya diskusi ke teman-teman saya. Ternyata teman-teman saya itu justru banyak yang nggak setuju kalau saya datang. Inilah kadang-kadang saya agak kecewa ya. Kita udah berjuang, tapi ketika ada dalam masa kayak gitu malah
malah yang difikirkan tuh dirinya sendiri, bukan mikirkan orang lain. Malah jawabannya begini, nanti kalau kamu ke Perla urusan sama menteri segala macam, urusan sama pemerintah, nanti malah di blacklist, malah sertifikat kita nggak bisa keluar selamanya. Malah bilang begitu. Saya betul-betul kecewa itu. Ya ada teman-teman yang bilang itu. Tapi ada beberapa teman yang dukung saya, termasuk Mbak Cucu, terus teman saya yang satunya tadi perempuan, ada beberapa, ada sekitar 5 orang dukung saya. Nggak apa-apa mas, saya dukung, setuju, datang aja nggak apa-apa, kata, jelaskan aja. Karena didukung udah. Sebelum saya kesana saya konsultasi dulu sama teman saya pengacara, Bung Natal kan. Bahasanya saya diundang ke Perla tentang gini, saya jelaskan, katanya, oh nggak apa-apa, datang aja, karena mereka cuma mau minta keterangan dari kamu, katanya, klarifikasi keterangan dari kamu. Oke kalau gitu, saya datang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya datang, pagi-pagi saya datang ke Perla. Sampai sana datanglah 5 orang dari Fokus. Pegawai Fokus tuh datang 5 orang, termasuk direktur utama Fokus datang. Dan 7 orang dari Perla, Perhubungan Laut ya. Kementerian Perhubungan, Departemennya Kelautan, Hubungan Perlautan. Rapatlah di situ. Udah setelah rapat itu dari pihak Perla menjelaskan bahwasanya alasan kenapa aku nggak keluar. Dari pihak Fokus ini menjelaskan juga alasan kenapa nggak keluar segala macam. Jadi terkesan Fokus sama Perla ini saling menyalahkan gitu. Kemudian giliran saya ditanya, saya jelaskan detail bahwasanya ada pihak Fokus yang bilang ke saya Perla minta pungli gini, bisa saya jelaskan. Tapi ketika saya ditanya siapa orangnya, nggak saya jawab, saya nggak tahu. Akhirnya ditanya lagi, jadi bagaimana maunya Mas Tiko? Saya bilang, Pak, kami ini udah mau berlayar Pak, gara-gara sertifikat telat sih, bilang. Banyak kawan-kawan kami ini yang batal berlayar, termasuk saya. Jadwal berlayar saya bulan kemarin Pak, karena sertifikat saya belum ready, ditunda, gagal. Nganggur semakin lama Pak, bilang gitu. Akhirnya salah satu pegawai Perla itu mendukung saya, bilang gini kan, ya saya mengerti mas, karena saya mantan pelaut juga, bagaimana rasanya kalau kita belum melaut terus tertunda-tunda begini. Oke, jadi saya cuman mau, katanya, besok pagi itu sertifikat kami diklat BSD Angkatan 79 semua keluar, saya bilang gitu. Itu aja mau saya bilang. Akhirnya yaudah kalau gitu besok kita coba urus segala macam, bla 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 bla. Selesai rapat itu kami pulang. Ternyata besok itu dapat kabar sertifikat kami keluar. Sertifikat kami keluar BST Angkatan 79 dari Diklat Fokus. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Angkatan 79 yang udah support saya waktu itu untuk datang. Oh ya, satu lagi. Waktu saya datang ke Perla itu, ada salah satu sahabat yang mendampingi saya, namanya Mbak Cucu. Cuman karena Mbak Cucu datangnya telat, akhirnya Mbak Cucu nunggu di bawah gedung, nggak ikut naik ke atas. Gitu. Kemudian setelah BST keluar, kami ngambil di BST, ketemulah beberapa teman-teman kan, akhirnya udah kami bertemu dengan teman-teman, alhamdulillah ya. Reunian lagi setelah 3 bulan nggak ketemu kan. Nah, setelah sertifikat diterima saya diajak foto sama pegawai Perla sebagai bukti bahwasannya sertifikat sudah diterima dan untuk dikirim ke Pak Menteri Perhubungan gitu kan. Setelah itu saya dipanggil ke ruangan khusus sama salah satu pegawai Perla kan. Pegawai Fokus, ditanya, "Mas, makasih banyak telah menyampaikan apa yang terjadi, justru kami malah senang," katanya kan. Jadi ke depan mudah-mudahan nggak ada kejadian telat-telat gini lagi gitu kan. Untuk bahan introspeksi diri buat Fokus, untuk Perla juga gitu kan. Ya, sebagai ungkapan terima kasih dari pihak Fokus memberikan hadiah ke saya 1 buah kaos warna hitam. Padahal teman-teman, kaos itu awal saya diklat itu saya tertarik, saya mau beli. Nah, sorry, abis ada yang mencet bel, makan malam udah dateng nih, udah diantar makan malam. Sekarang jam 4:30 udah datang, alhamdulillah ya. Lanjut ya tadi. Nah, jadi teman-teman, kaos tadi itu sebenarnya dari awal aku udah pengen beli kaos itu, harganya 80.000. Tapi waktu itu ya saya ngirit sekali duit lah.
saya masih banyak kebutuhan, masa mau beli kaos sih, cuman kaos kayak gitu mau saya beli sementara kebutuhan masih banyak kan. Tapi alhamdulillah rezeki saya tiba-tiba dikasih cuma-cuma gratis buat saya. Alhamdulillah, terima kasih Fokus ya. Terus setelah sertifikat jadi itu, masuklah tahap selanjutnya, saya bikin buku pelaut. Karena kan kunci untuk bikin buku pelaut kan harus ada kode buku BSD-nya itu. Bikin buku pelaut, biayanya cuma 100.000. Saya daftar online, udah daftar online. Terus kemudian aduh teman-teman, nanti aku lanjutkan lagi ya, soalnya memoriku udah mau full ini kayaknya. Banyak sekali ini videoku, ada 450 video di HP gue. Memori udah mau full. Besok aku lanjut lagi di hari ke-11 ya. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.